nggak harus benar-benar yang dari background pendidikan tertentu, gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku boleh bilang gitu ya, orang-orang yang datang dari HR background, itu sebenarnya punya satu kelebihan. Selamat sore semuanya dan selamat datang di Dialog Karirmu dari Makarim University dengan tema mengulik perang People Analytics. Narasumber kita sore hari ini bersama Kak Fabiola Mesiaga sebagai Senior People Analytics di Makarim. Oke, section pertamanya kita bakalan pengenalan dulu nih bareng Kak Fabi. Apa sih itu People Analytics? Kalau kita ngomongin bisnis, teman-teman, sebenarnya people atau employee itu kan sebenarnya salah satu bagian dari bisnis juga ya. Sama seperti kita ngomongin marketing, sama seperti kita ngomongin sales, kita ngomongin operation, people itu juga sebenarnya bagian dari bisnis. Cuma kadang-kadang selama ini people itu aku boleh pakai tanda kutip dianaktirikan gitu ya. Jadi kalau ngomongin bisnis, oh ya udah kita ngomongin produk, teknologi dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini dengan kita kan juga selama 10 tahun terakhir kita ngelihat ya banyak startup menjamur, juga banyak istilah-istilah baru, kita kenal big data dan lain sebagainya. Nah, karena itu sudah semakin booming, akhirnya sekarang sudah semakin banyak nih yang menyadari keberadaan people sebagai salah satu bagian dari bisnis gitu. Yang mana kalau kita ngomongin itu berarti ketika kita mau make decision, kita mau launch something new gitu ya, kita mau evaluasi, pasti kita butuh something yang bantu kita ya untuk mengambil decision yang lebih baik gitu. Dan biasanya yang digunakan adalah data gitu. Akhirnya mulai kepikiran deh, wah bisa nggak ya gitu ya, ada role yang memang khusus ngurusin itu gitu. Sementara kalau kita ngomongin people, itu kita berhubungan sama data-data yang super sensitif dan biasanya confidential. Jadi nggak sembarang orang gitu. Akan sulit kalau misalkan kita minta bantuan dari tim data misalnya untuk handle data-data yang sensitif dan confidential itu. Makanya biasanya perusahaan butuh orang yang berdiri di dua tempat gitu ya. Jadi dia ngerti konteks HR-nya, dia ngerti konteks gimana sih manage employee dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dia juga ngerti metode-metode atau prinsip-prinsip datanya sehingga bisa di-combine. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Pristi nih. Hai Kak Fabiola, setelah mendengar penjelasan Kak Fabi, ternyata menarik ya jadi seorang people analytics. Menurut kakak, apakah harus punya background HR atau punya pengalaman di dunia HR dulu baru bisa jadi seorang people analytics? Waduh, daging banget ya Kak. Waduh, daging. Iya, Boleh pertanyaannya langsung menarik dijawab ya. Kak. Sebenarnya aku jawaban singkatnya nggak harus gitu. Kenapa? Karena aku banyak kok tahu orang-orang people analytics yang mungkin datang justru dari background lain, mungkin dari background data atau dari background teknologi, HRIS gitu ya. Ada juga mungkin yang dari background selain HR dan selain data gitu. Karena sebenarnya apa yang dikerjakan di people analytics itu sesuatu yang bisa dipelajari kok gitu. Nggak harus benar-benar yang dari background pendidikan tertentu gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku boleh bilang gitu ya, orang-orang yang datang dari HR background itu sebenarnya punya satu kelebihan karena biasanya kan udah familiar ya dengan proses-proses yang ada di HR gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, itu akan ngasih gambaran banget terhadap HR konteks. Jadi sehingga kalau kita lagi melakukan analisis atau kita ngasih recommendation, itu recommendationnya tuh jadi holistik, jadi tajam banget karena ngerti konteksnya. Kira-kira bisa nggak ya kasih ke teman-teman ini tips dan trik untuk orang-orang yang tertarik jadi people analyst itu? Mungkin aku simpulin dari ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk gitu ya. Teman-teman misalkan saat ini bukan berasal dari data gitu ya, atau bukan berasal dari HR, bukan berasal dari memang background yang relevan untuk jadi people analytics, it's okay. Karena tadi Zul udah mention benar banget gitu ya. Ini adalah role yang fleksibel dan bisa dipelajari. Jadi selama teman-teman mau belajar gitu ya, selama teman-teman mau mencoba dan nggak mudah menyerah gitu ya, itu pasti bisa gitu. Tips dan trik aku adalah yang pertama itu tadi gitu ya, jangan kalau teman-teman mau dan tertarik jadi people analytics, please expect kedepannya teman-teman nggak berhenti belajar seumur hidup gitu ya, karena emang akan berubah terus gitu. Teman-teman bisa jago hari ini, besok tahu-tahu nggak dipakai lagi, harus belajar yang lain gitu ya, kira-kira gitu. Itu tips yang pertama gitu. Dan tips yang kedua, banyak yang tanya sama aku, bingung gimana sih mau mulai jadi people analytics misalnya,
sementara experience-nya nggak ada ke arah sana. Kalau misalkan mau langsung apply, susah nih saingan sama orang data. Saran aku adalah untuk memulai terutama portfolio gitu ya, itu teman-teman nggak usah mulai dari yang jauh-jauh dulu, mulai dari yang deket-deket dulu. Tadi kayak aku bilang, teman-teman misalkan saat ini ngurusin apa? Payroll, learning, misalnya training, dan lain sebagainya. Coba deh teman-teman spark pertanyaan yang kira-kira pengen teman-teman jawab dari data. Oke, teman-teman, untuk next selanjutnya kita bakalan jelasin mini portofolio. Ini sekedar summarize aja nih dari Kak Fabi. Gimana sih mini portofolio atau project yang kayak gimana yang udah dikerjain Kak Fabiola yang bisa kita bareng-bareng bahas nanti kalau teman-teman berminat. Kira-kira dashboard itu seperti ini. Jadi di dashboard ini ada beberapa chart gitu ya yang bisa teman-teman lihat gitu untuk monitor. Biasanya chartnya ini adalah isinya matrix-matrix. Tergantung kalau teman-teman di hiring mungkin di sini nanti akan ada jumlah kandidat, jumlah oversend dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan ini kebetulan contohnya yang aku punya itu untuk active employee. Jadi di sini kita ngeliatin active employee, terus juga di breakdown by demographics-nya, di breakdown by job level, employment type, sampai ke performance-nya juga gitu. Jadi teman-teman nanti silahkan buat yang berminat gitu ya, mau coba gimana cara bikinnya, silahkan isi di feedback form dan teman-teman pilih ya, mau di Google Sheets atau mau di Tableau. Nanti biar aku consider kira-kira untuk mini workshop-nya itu akan yang di mana nih pakainya gitu. Wah, nggak sabar nih buat nunggu respon teman-teman ya, pengen pakai apa buat membahas, membedah studi kasus kita nantinya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fabi buat penjelasan mini project yang bisa dikerjakan oleh seorang people analyst. Nah, untuk job ads hari ini kita bakalan buka untuk financial reporting intern. Ini untuk perusahaan Mekaria teman-teman. Kalau ada yang nggak tahu, untuk requirements-nya itu bisa banget untuk yang masih mahasiswa di bagian jurusan finance atau accounting, boleh juga untuk yang fresh graduate, kemudian bisa banget nih yang